Perjanjian dagang Malaysia ES terungkap. Isinya ngeri-ngeri sedap. Selasa 28 Oktober 2025, dua penulis Alfi Dinilhaq, please open in your app to see this link. Presiden Donald Trump menyerahkan pena kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam upacara penandatanganan dokumen di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 26 Oktober 2025. Kuala Lumpur Berita1.com. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat AS yang disebut dengan Agreement on Reciprocal Trade. Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaysia, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut. Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerjasama dagang dengan negara ketiga. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaysia kepada AS. Hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh ex-PM Mahathir Mohamad. Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaysia, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 11% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri. Open quote, Malaysia kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sementara AS bebas menentukan apa yang menguntungkan industrinya. Ini bukan kemitraan, melainkan kehilangan kedaulatan, ujar Sekjen PN Azmin Ali dalam pernyataan resmi dikutip Selasa, 12/10/2005, close quote. Sementara itu, politikus senior Democratic Action Party (API), Teng Chang Kim, menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai isi perjanjian. Ia menyoroti salah satu klausul yang mewajibkan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian digital dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS. Klausul lain menyebut AS dapat memberlakukan kembali tarif 25% jika Malaysia menjalin kerjasama dagang dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan AS, yang diyakini mengacu pada China serta negara-negara BRICS seperti Rusia dan Iran. Selain itu, Malaysia juga sepakat untuk tidak membatasi ekspor mineral tanah jarang ke AS, keputusan yang dinilai menguntungkan Washington namun berpotensi merugikan hubungan dengan Beijing. Lebih jauh, perjanjian itu mengharuskan Malaysia mengikuti kebijakan perdagangan AS, termasuk menerapkan biaya kuota atau pembatasan yang sama terhadap negara yang menjadi sasaran sanksi Amerika. PN menilai kebijakan ini mengancam posisi netral Malaysia di kancah global. Open quote, jika AS memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal sama, meskipun merugikan perekonomian nasional, tambah Azmin. Close quote. Pengamat politik Eric Sito menegaskan perjanjian tersebut pada dasarnya membuat Malaysia terikat pada agenda geopolitik dan keamanan AS. Open quote, jika Washington menjatuhkan sanksi pada negara lain, Malaysia tidak lagi bebas bersikap netral, tetapi harus mengikuti langkah AS, ujarnya. Close quote. Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran luas bahwa Malaysia telah kehilangan ruang kebijakan ekonomi dan diplomatiknya demi mempertahankan hubungan dagang dengan AS. Berikut analisis menyeluruh dari berita Perjanjian Dagang Malaysia AS terungkap, isinya ngeri-ngeri sedap dari 3 sudut utama: politik, ekonomi, dan kredibilitas faktualitas. Analisis politik. A. Dampak terhadap kedaulatan Malaysia. Isi perjanjian yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum bekerja sama dagang dengan negara ketiga adalah indikasi pembatasan kedaulatan. Ini berarti Malaysia tidak lagi bebas menentukan arah kebijakan luar negerinya, terutama dalam hubungan ekonomi. Jika benar, hal ini bisa menimbulkan resistensi domestik dari oposisi, seperti Perikatan Nasional dan DAP, yang menuduh PM Anwar Ibrahim menjual kedaulatan. B. Implikasi geopolitik. Klausul yang membatasi kerjasama Malaysia dengan China, Rusia, atau negara BRICS menunjukkan upaya AS untuk menghambat pengaruh ekonomi China di Asia Tenggara. Artinya, Malaysia berpotensi kehilangan status non-blok yang selama ini dijaga dalam kebijakan luar negeri ASEAN. Langkah ini juga dapat memperkeruh hubungan Malaysia-China, terutama karena Beijing merupakan mitra dagang utama Malaysia. 2. Analisis ekonomi. A. Keuntungan jangka pendek.
Perjanjian ini kemungkinan memberikan akses pasar lebih luas bagi AS, sementara Malaysia bisa mendapat pengurangan tarif, seperti disebut dalam artikel lain terkait Trump. Namun, keuntungan ini bersifat asimetris. Malaysia membuka pasar, tetapi AS tetap mempertahankan sebagian tarif impor 99%. B. Risiko jangka panjang. Saat ketergantungan dagang, Malaysia berpotensi menjadi sangat tergantung pada pasar AS. 2. Tekanan kebijakan. Jika AS menjatuhkan sanksi ke negara lain, Malaysia dipaksa mengikuti, yang dapat merugikan ekspor dan investasi. 3. Sumber daya strategis. Klausul yang melarang pembatasan ekspor rare earth minerals, mineral tanah jarang, membuat Malaysia kehilangan instrumen penting untuk negosiasi industri global. 3. Analisis kredibilitas dan faktualitas. Indikasi perlu verifikasi. Berita ini mengutip dokumen yang beredar di media sosial, bukan sumber resmi dari pemerintah Malaysia atau AS.